Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Jadi, pada tugas mata kuliah pemrosesan bahasa alami kali ini, kami mendapatkan tugas untuk melakukan clearan kode yang kami dapatkan dari paper with codes. Jadi, sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan anggota kelompoknya. Sebelumnya, kenalin, aku Vela Nindita selaku ketua kelompok. Jadi, pada tugas kali ini, tugas aku adalah mencari paper, kemudian aku juga membuat LKT, dan juga sedikit menambahkan pada PPT. Nah, selanjutnya mungkin boleh? Perkenalkan, saya Ahmad Rio Alfat. Tugas saya sebagai programmer. Pertama saya mencari paper dan melakukan clearan kode dan melakukan perbaikan kode apabila ada kesalahan. Saya Mutiara Anastasia, tugas saya mencari paper dan membuat PowerPoint. Saya Risma Melati, tugas saya mencari paper dan membuat PPT. Saya Maulana, tugas saya mencari paper, mengerilkan code, dan mengedit PPT. Oke, nah selanjutnya nih kita akan langsung aja ngebahas mengenai apa sih latar belakangnya dari paper kita ini. Jadi seperti yang kita tahu nih teman-teman, di beberapa tahun sebelumnya, dunia memang digemparkan dengan yang namanya pandemi COVID-19, di mana banyak teknologi terbarukan hadir untuk usaha manusia mengatasi pandemi ini. Nah, salah satunya terdapat perkembangan dalam bidang AI yang menggunakan deep learning. Nah, model ini memungkinkan kita untuk melakukan diagnosis terhadap penyakit. Nah, pada paper yang kami temukan, terdapat 3 data, yaitu data teks yang didapatkan dari Twitter, lalu data gambar berupa X-ray paru-paru, serta gambar spektrum dari rekaman suara batuk. Nah, digunakan juga beberapa model seperti Big-RU dan BLSTM. Nah, apa sih tujuan dari kami melakukan proyek ini? Tentu saja yang pertama, kami ingin melakukan analisis terhadap model Big-RU dan BLSTM pada dataset teks. Nah, selain itu, kami setelah mendapatkan hasilnya, kami menentukan nih model mana yang memberikan hasil akurasi terbaik dengan dataset yang kami gunakan. Di tengah proses rilan ini juga, kami mendapatkan beberapa kendala, sehingga kami melakukan banyak percobaan untuk menyelesaikan kendala yang ada. Nah, apa aja langkah-langkah yang kami gunakan untuk melakukan clearan kode? Yang pertama, kami melakukan import library yang diperlukan. Kemudian, kami melakukan load dataset yang berbentuk CSV ke panel data frame. Selanjutnya, kami melakukan pre-processing dengan beberapa cara. Kemudian, kami membangun model BLSTM dan Big-RU. Kemudian, kami melakukan pelatihan kepada model dengan data training. Nah, selanjutnya kami melakukan visualisasi hasil pelatihan untuk mengetahui model manakah yang terbaik pada dataset kami. Yang terakhir, kami melakukan evaluasi model dengan data uji. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai sumber data yang kami gunakan. Jadi, sumber data yang kami gunakan ini berasal dari website Kaggle. Jadi, meskipun kami mendapatkan paper dari paper with codes, kami datasetnya dari Kaggle. Pada paper yang kami temukan, terdapat 3 data yang seperti kami sebutkan sebelumnya. Kami menggunakan data teks sebagai dataset kami yang berisikan tweet terkait gejala, pengalaman pribadi, atau berita tentang COVID-19. Nah, di bagian kiri ini teman-teman bisa lihat ada data training kami yang berisi 41.150 data tweet. Dan data testing yang kami gunakan berisi 3.799 tweet. Pada dataset ini terdapat beberapa label yang kami gunakan seperti misalnya original tweet dan sentiment. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pre-processing data. Nah, pada pre-processing data ada 3 tahap nih. Yang pertama, pada gambar A menunjukkan pembersihan teks, yaitu pembersihan dari URL, tag HTML, angka, hashtag, mention, dan stop word. Nah, pada gambar B kami menggunakan tokenisasi dan padding. Kami melakukan tokenisasi untuk mengubah huruf menjadi angka yang dapat dipahami oleh mesin. Lalu kami menggunakan path sequence untuk menyamakan panjang input karena pada case ini diperlukan input yang sama panjang. Lalu pada gambar C kami melakukan label encoding di mana kami mengubah label kategori atau sentimen menjadi angka.
Selanjutnya, kami akan membahas mengenai metode klasifikasi teks yang kami gunakan. Kami menggunakan metode RNN dengan dua model yaitu BigRu dan BLSTM. Kami menggunakan model tersebut karena keduanya mampu memahami konteks dari dua arah atau bidireksional. Contohnya nih, pada kalimat saya merasa segar, tetapi saya bersin sejak pagi. Nah, model bidireksional ini dapat memahami kata tapi yang dapat mengubah sentimen yang awalnya positif menjadi negatif. Selain itu, kedua model ini juga mengatasi masalah gating mechanism, yaitu di mana informasi dari waktu sebelumnya yang biasanya akan diteruskan ke waktu berikutnya, tetapi model ini kan sering lupa mengingat bagaimana informasi sebelumnya. Sehingga gating mechanism ini membantu mengatasi masalah dengan cara memilih informasi mana yang harus disimpan dan mana yang harus dilupakan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai hasil penelitian kami. Nah, seperti yang sudah di-mention sebelumnya, kami menggunakan dua model, yaitu BigRu dan BLSTM. Nah, pada BigRu ini menghasilkan akurasi sekitar 80%, tetapi bisa teman-teman lihat bahwa validation loss-nya itu jauh di atas training loss, sehingga ada kemungkinan overfitting. Begitu juga BLTM yang mempunyai kemungkinan overfitting dan menghasilkan akurasi sekitar 82%. Nah, dari hasil penelitian kami ini dapat disimpulkan bahwa BLSTM menunjukkan performa yang lebih baik dibanding BigRu karena menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya kami membahas kendala yang kami alami selama proses analisis ini. Yang pertama adalah datasetnya tidak bisa dimuat karena link datasetnya itu tidak dapat diakses. Untuk mengatasi ini, kami mengunduh data secara manual lalu mengunggahnya ke Google Colab. Nah, kemudian bidireksionalnya juga tidak dapat terdefinisi, sehingga untuk mengatasi ini kami menambahkan import atau bidireksional secara tambahan saja. Lalu selanjutnya adalah versi Python yang berbeda. Nah, karena ini sebelumnya kami menggunakan VS Code, sehingga perlu menggunakan versi Python yang sesuai dengan kodenya, kami beralih dengan Google Colab, sehingga kami tidak perlu melakukan install ulang pada Python. Kemudian kami juga sulit memahami data image X-ray dan cloud data, sehingga kami membuka masing-masing link dan mempelajarinya secara terpisah. Kemudian juga link paper yang lama tidak bisa diganti di sistem pengumpulan tugas. Jadi paper ini adalah paper kedua kami karena paper sebelumnya yang kami gunakan bisa di-rerun tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasilnya, sehingga kami menggunakan paper yang baru tetapi tidak bisa memasukkannya pada link tugas yang tersedia sebelumnya. Nah, kami akan membahas mengenai kesimpulan dari proyek kami ini. Dapat kami simpulkan bahwa model BLSTM ini lebih unggul dibandingkan model BigRu pada dataset teks pada Twitter. Nah, untuk penelitian selanjutnya, kami memberikan saran untuk bisa menggunakan model lain yang mungkin akan memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya, mungkin bisa menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih beragam, sehingga dapat meningkatkan performa model yang digunakan dan mengurangi risiko overfitting. Selain itu, akurasi juga mungkin bisa ditambahkan mempertimbangkan untuk menambahkan metrik lain seperti precision, recall, dan advanced score untuk analisis yang lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin bisa menggunakan hardware yang speknya jauh lebih bagus lagi. Kurang lebih itu adalah presentasi dari kelompok 7. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan untuk saran maupun masukan kami terbuka. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.